Seorang pemuda 18 tahun baru saja menyelesaikan pendidikan di SMA di desanya. Ia adalah anak sulung dari 4 bersaudara dan keluarganya tinggal di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Sebagai anak pertama, harapan besar keluarganya seolah-olah tertumpu padanya. Orang tuanya sangat ingin melihat Raka melanjutkan pendidikan di kota besar dengan harapan kelak ia bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarga yang sederhana. Setelah dinyatakan lolos di salah satu universitas ternama di kota, Raka pun memutuskan untuk merantau. Ia meninggalkan desanya dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bersemangat untuk memulai kehidupan baru, namun di sisi lain, rasa takut akan ketidakpastian mulai menghantuinya. Saat tiba di kota, ia terkejut dengan semua hal yang terasa asing baginya. Gedung-gedung yang menjulang tinggi, lalu lintas yang begitu padat, dan keramaian yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya di desa. Setelah beberapa hari mencari tempat tinggal, Raka akhirnya menemukan sebuah kos sederhana di pinggiran kota. Kos tersebut dimiliki oleh seorang janda wanita yang bernama Diana yang berusia 38 tahun. Meskipun usianya sudah tak lagi muda, Diana tetap terlihat menawan dengan penampilannya yang segar dan tubuhnya yang terjaga. Awalnya, Raka merasa ragu untuk tinggal di kos itu karena hanya Diana yang tinggal di sana. Namun, tarif sewanya yang murah dan lokasinya yang dekat dengan kampus membuatnya memutuskan untuk menetap. Kamar ini mungkin sederhana, tapi cukup nyaman untuk mahasiswa, ujar Diana dengan senyum hangat saat menunjukkan kamar yang akan ditempati Raka. Kamar itu bersih, dengan ranjang kayu yang kokoh, sebuah meja belajar, dan lemari pakaian yang cukup besar. Raka mengangguk sambil mengamati ruangan tersebut. "Terima kasih, saya akan menjaga kamar ini baik-baik," jawab Raka dengan sopan, sambil tersenyum kecil. Diana mengangguk, "Saya berharap semoga kamu betah di sini. Kalau ada apa-apa, langsung bilang ke saya saja ya," ucapnya dengan tatapan penuh perhatian. Sejak saat itu, Raka mulai tinggal di rumah kos Diana yang hanya memiliki 3 kamar untuk penghuni lain serta 1 kamar untuk Diana sendiri. Hari-hari pertama berlalu dengan tenang. Raka berangkat ke kampus pagi-pagi dan pulang sore hari. Kadang Diana menyambutnya dengan sapaan hangat dari ruang tamu. Di akhir pekan, saat penghuni lain pulang kampung, Diana sering mengajak Raka makan bersama di ruang makan yang sederhana. Tanpa disadari, kedekatan di antara mereka perlahan mulai terjalin. Suatu malam, ketika semua penghuni kos lain sedang pulang kampung, hanya Raka dan Diana yang tersisa di rumah. Suasana malam itu tenang, hanya suara jangkrik terdengar dari luar jendela. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, dan Raka sedang duduk di ruang tamu, membaca buku sambil mengerjakan tugas kuliah. Tiba-tiba, Diana keluar dari kamarnya, membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu belum tidur ya?" tanya Diana sambil meletakkan cangkir teh di depan Raka. "Masih banyak tugas yang harus diselesaikan," jawab Raka, tanpa mengalihkan pandangannya dari buku. "Jangan terlalu memaksakan diri, nanti malah sakit." "Minumlah dulu tehnya," ujar Diana sambil duduk di sofa di sebelahnya. Malam itu, Diana mengenakan daster sederhana dengan rambut terurai lepas. Wangi lembut yang samar-samar tercium dari tubuhnya yang membuat Raka sedikit gugup. "Terima kasih," ucap Raka sambil menyeruput teh yang disuguhkan. Kehangatan teh itu merayap dari tenggorokannya hingga ke dadanya, membuat suasana hati Raka terasa nyaman, namun jantungnya berdegup lebih kencang tanpa alasan yang jelas. Beberapa saat mereka hanya duduk berdampingan tanpa berkata apa-apa. Diana menatap Raka dengan senyuman kecil di bibirnya. "Kamu mengingatkan saya pada almarhum suami saya," ujar Diana tiba-tiba, membuat Raka terkejut. "Oh, kenapa begitu, Bu?" tanya Raka sambil memalingkan wajah dari bukunya. "Cara kamu berbicara dan sikapmu yang sopan. Dia juga begitu waktu masih muda," jawab Diana pelan. Matanya menerawang jauh seakan mengingat masa-masa indah yang telah lama berlalu. "Tapi ya sudahlah, itu sudah lama sekali. Sekarang dia sudah tiada, dan saya tinggal sendirian di rumah ini." Raka merasa tersentuh mendengar kata-kata Diana. Ia bisa membayangkan betapa tidak mudahnya menjadi seorang janda, apalagi Diana harus mengurus rumah kos itu sendirian. Entah kenapa, sejak saat itu, Raka mulai merasakan simpati yang lebih besar kepada Diana.
Setiap kali ia melihat wanita itu bekerja keras, membersihkan rumah atau menyiapkan makanan untuk para penghuni, hatinya selalu tersentuh. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Raka dan Diana semakin berkembang. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, terutama ketika penghuni lain sedang tidak ada. Kadang-kadang mereka menonton televisi bersama di ruang tamu atau sekedar berbincang hingga larut malam. Raka merasa nyaman berada di dekat Diana, dan Diana pun merasa bahwa kehadiran Raka mengisi kekosongan hatinya. Namun, kedekatan mereka mulai menarik perhatian beberapa tetangga di sekitar. Mereka mulai berbisik-bisik di belakang, membicarakan hubungan antara Raka dan Diana. Ada yang mengatakan bahwa Diana terlalu perhatian kepada Raka, seorang anak kos yang masih muda. Beberapa di antaranya bahkan mencurigai bahwa hubungan mereka lebih dari sekedar pemilik kos dan penyewa. Meski begitu, baik Raka maupun Diana tampaknya tidak terlalu memperdulikan desas-desus tersebut. Bagi mereka, kedekatan ini adalah sebuah pelarian dari kesepian yang mereka rasakan di dunia yang berbeda. Dan selama tidak ada yang dirugikan, mereka merasa tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Pada suatu malam, ketika suasana rumah kos benar-benar sepi karena semua penghuni pulang, Raka dan Diana duduk bersama di ruang tamu. Malam itu, Raka merasa kesepian karena teman-teman kampusnya sibuk dengan urusan masing-masing. Sementara itu, seperti biasanya, Diana menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Setelah makan, Diana mengajak Raka untuk duduk di ruang tamu. Dalam hening mereka saling diam, hingga Diana tiba-tiba memecah kesunyian dengan nada suara yang lembut. "Raka, bolehkah ibu bertanya sesuatu?" tanya Diana pelan. "Tentu bu, ada apa?" jawab Raka sambil menatap Diana. "Kenapa kamu mau tinggal di sini? Kos ini sederhana, padahal banyak tempat lain yang lebih bagus dan lebih dekat dengan kampus," ujar Diana, matanya tampak serius. Raka terdiam sejenak. "Karena saya merasa nyaman di sini, Bu. Di sini terasa seperti rumah, dan ibu sudah seperti ibu saya sendiri," jawabnya dengan jujur. Mata Diana tiba-tiba berkaca-kaca mendengar jawaban Raka. "Kamu benar-benar pemuda yang baik, Raka. Seandainya saja saya bisa kembali ke masa muda, saya pasti akan memilih suami seperti kamu," ucapnya dengan suara lirih. Raka hanya tersenyum, tak tahu harus berkata apa. Namun suasana tiba-tiba berubah, entah karena dorongan emosional atau sesuatu yang lebih dalam. Diana perlahan-lahan mendekatkan wajahnya ke arah Raka. Tangan mereka tanpa sadar saling bertautan, dan seketika suasana terasa begitu hening, penuh ketegangan yang tak terucap. Jarak di antara mereka semakin menipis, hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang. Perasaannya bercampur aduk antara kebingungan, ketegangan, dan sesuatu yang tak ia pahami. Diana menatapnya dengan lembut, seolah mencari jawaban di mata pemuda itu. Namun Raka tetap diam, tak bergerak, hanya menatap balik ke arah Diana, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di antara mereka. Tiba-tiba ketegangan di dalam rumah itu pecah saat pintu digedor keras dari luar. "Buka pintunya!" teriak seorang lelaki dari luar. Raka dan Diana terlonjak kaget. Dengan panik, Diana berlari ke pintu dan membukanya. Di hadapan mereka berdiri Pak RT bersama beberapa warga lainnya dengan wajah yang penuh amarah. "Apa yang kalian lakukan di dalam rumah ini?" tanya Pak RT dengan nada menuduh. "Kami sudah mencurigai hubungan kalian sejak lama." Suasana berubah tegang dalam sekejap. Wajah Diana pucat, sementara Raka berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Pak RT bersama warga berkerumun di depan pintu. Tatapan mereka penuh amarah dan kecurigaan. "Diana, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Anak muda ini masih belia, dan Anda seorang janda. Apa yang kalian lakukan di rumah sepi seperti ini?" Pak RT menudingkan telunjuknya ke arah mereka, seolah ingin membongkar segala rahasia yang selama ini tersembunyi. Diana mencoba mengendalikan dirinya, tetapi tangan dan suaranya bergetar. "Pak RT, tolong dengarkan penjelasan saya dulu. Ini tidak seperti yang Bapak kira," jawabnya terbata-bata. "Penjelasan apa lagi? Sudah banyak warga yang melapor, melihat kalian sering bersama, dan sekarang hanya ada kalian berdua di rumah ini. Ini memalukan," seru salah satu warga dengan nada keras. Raka hanya bisa diam dan menunduk, menahan rasa malu dan kebingungan.
Malam itu yang seharusnya menjadi malam yang tenang, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia duga akan terjadi. Diana berusaha menjelaskan, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tak cukup untuk meredakan amarah warga yang sudah terbakar curiga. Mereka mulai mendesak masuk ke dalam rumah, memaksa Raka mundur beberapa langkah. Dia masih sangat muda, Diana. Bagaimana bisa kamu sebagai orang yang jauh lebih dewasa berani mendekati anak muda seperti ini? Teriak seorang ibu-ibu yang berdiri di antara kerumunan. Ini masalah besar. Kalau tidak bisa menjelaskan, kami akan melaporkan ke polisi. Teriak yang lainnya dengan nada mengancam. Diana merasa terpojok, tidak ada ruang untuk membela diri. Tatapan penuh amarah dari warga dan tekanan dari Pak RT membuatnya kehilangan keberaniannya. Sejak lama ia tahu bahwa kedekatannya dengan Raka mungkin akan menimbulkan gosip. Tetapi ia tidak pernah menyangka semua akan berakhir seperti ini, menjadi krisis yang tidak bisa ia atasi. Raka menatap Diana yang kini menoleh ke arahnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan harapan. Warga semakin mendesak dan Raka tahu bahwa jika ia tidak bertindak, situasi ini bisa semakin memburuk. Ia merasakan beban yang luar biasa, seolah semua tanggung jawab tiba-tiba jatuh di pundaknya. Setelah beberapa saat kemudian, Raka akhirnya berbicara. "Baik Pak RT, kalau ini memang salah saya akan bertanggung jawab," ujarnya dengan suara pelan tapi tegas. Semua orang terdiam mendengar kata-kata Raka. Pak RT mengerutkan kening, sementara warga saling pandang, mencoba mencerna maksud dari ucapan pemuda itu. "Bertanggung jawab? Maksudmu apa?" tanya Pak RT dengan nada bingung. Raka menghela napas panjang, berusaha mengendalikan jantungnya yang berdegup kencang. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa ia pikirkan saat itu untuk melindungi Diana dari amukan warga yang semakin beringas. "Saya akan menikahi Bu Diana," ucap Raka, suaranya mantap. Kata-kata itu meledak di tengah kerumunan seperti bom. Warga terhenyak, saling berbisik dan menatap satu sama lain dengan penuh keterkejutan. Pak RT syok sambil mundur selangkah. Wajahnya berubah dari marah menjadi bingung dan terkejut. Diana tersentak, menatap Raka dengan mata yang melebar. "Raka, apa yang kamu bicarakan? Ini tidak masuk akal," ucap Diana. Suaranya parau, hampir berbisik. Namun Raka hanya menggelengkan kepalanya. "Saya serius. Saya tahu warga sudah mencurigai kita sejak lama. Dan saya tidak mau Bu Diana semakin terpojok karena tuduhan yang tidak benar. Kalau dengan menikah saya bisa menyelamatkan Bu Diana dari fitnah, maka saya akan melakukannya," jawab Raka dengan tenang, meskipun di dalam hatinya ia merasa resah. Pak RT mengusap dahinya dengan tangan yang gemetar. "Raka, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Kamu baru berusia 18 tahun dan Bu Diana, dia sudah 38 tahun. Ini tidak wajar." Raka menatap Pak RT, kemudian warga lainnya, sebelum akhirnya kembali menatap Diana yang kini menunduk dengan air mata di matanya. "Saya tahu ini tidak biasa, tapi saya tidak peduli. Saya akan menanggung apapun demi melindungi Bu Diana," katanya penuh keyakinan. Raka menatap Pak RT dengan tatapan teguh. "Usia tidak masalah, Pak. Saya sudah dewasa dan bisa membuat keputusan sendiri. Saya tidak ingin Bu Diana menderita karena semua ini." Diana tampak tak percaya. Air mata mulai menggenang di matanya. "Raka, kenapa kamu mau melakukan ini?" tanyanya dengan suara yang parau. Raka tersenyum tipis meskipun hatinya berdebar. "Karena Bu Diana sudah seperti keluarga bagi saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ibu." Warga yang awalnya tampak marah kini terdiam. Sebagian masih menyimpan kemarahan, namun beberapa lainnya mulai mereda, mungkin terpengaruh oleh ketulusan dan keberanian Raka. Pak RT menghela napas panjang, suaranya berat saat berbicara. "Baiklah, kalau memang itu keputusanmu Raka, kami akan mempercayaimu. Tapi pernikahan ini harus disahkan secepatnya. Kami tidak mau ada fitnah yang lebih buruk lagi." "Setuju," jawab Raka tanpa ragu. "Saya akan menikahi Bu Diana kapanpun Bapak menginginkannya." Berita tentang pernikahan Raka dan Diana menyebar cepat di lingkungan. Orang-orang membicarakannya. Sebagian besar tidak percaya, sementara yang lainnya mencemooh keputusan Raka. Namun, Raka sudah mengambil keputusan. Dia tidak bisa mundur.
Baginya, ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi kehormatan Diana, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan kebebasan di masa mudanya. Di tengah semua gosip, Raka tetap teguh. Keputusannya adalah bentuk tanggung jawab, bukan pengorbanan meskipun warga masih berbisik di belakang. Mereka hanya bisa menunggu pernikahan yang tak pernah terbayangkan itu terjadi. Hari pernikahan itu datang tanpa gemerlap atau keramaian besar. Hanya ada beberapa tetangga dan Pak RT yang hadir sebagai saksi. Diana berdiri dengan kebaya putih sederhana. Tangannya sedikit gemetar, seolah masih belum percaya bahwa hari ini benar-benar tiba. Di sampingnya, Raka berdiri dengan setelan jas hitam yang terlihat longgar. Wajahnya tenang, namun di balik itu ada perasaan galau yang sulit untuk diungkap. Ketika penghulu mulai melantunkan doa, suasana berubah menjadi hening dan hikmat. Raka, apakah kamu bersedia menerima Diana sebagai istrimu yang sah, mencintainya, melindunginya, dan menghormatinya sepanjang hidupmu? Tanya penghulu dengan tegas. Raka menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Saya terima. Suaranya tenang dan penuh keyakinan. Di sisi lain, air mata mulai membasahi pipi Diana. Ia merasa bahagia sekaligus sedih. Bahagia karena ada seseorang yang masih bersedia bersamanya meski usianya sudah tak lagi muda. Namun di balik kebahagiaan itu, ada rasa sedih yang mendalam. Ia tahu bahwa Raka tidak melakukannya karena cinta, melainkan karena tekanan yang datang dari berbagai arah. Raka yang masih muda seharusnya bisa menikmati masa mudanya, bukan terikat dalam pernikahan yang terlahir dari suatu tuntutan sosial. Mulai hari ini, kalian resmi menjadi suami istri, ucap penghulu, mengakhiri proses sakral tersebut. Para tetangga hanya saling bertukar pandangan, tidak ada tepuk tangan meriah atau ucapan selamat yang menggebu. Suasana tetap tenang dengan hanya bisik-bisik kecil yang terdengar di antara mereka. Di mata para tetangga, pernikahan ini tampak lebih seperti sebuah cerita yang penuh misteri daripada sebuah kebahagiaan. Namun bagi Raka dan Diana, ini adalah awal dari sebuah perjalanan hidup yang baru. Perjalanan yang tidak pernah mereka duga akan mereka jalani bersama. Beberapa bulan telah berlalu sejak pernikahan mengejutkan itu. Kehidupan Raka dan Diana perlahan mulai menemukan keseimbangannya. Meski hubungan mereka bermula dari keterpaksaan, seiring berjalannya waktu, mereka mulai terbiasa satu sama lainnya. Perlahan tapi pasti, rasa canggung dan janggal yang dulu mengisi hari-hari mereka mulai memudar, berganti dengan kehangatan dan kasih sayang yang tak pernah mereka bayangkan. Masyarakat yang sebelumnya mengecam dan mencemooh hubungan mereka, kini mulai menerima Raka dan Diana sebagai pasangan suami istri. Mereka tak lagi menjadi bahan gunjingan di lingkungan sekitar. Raka yang dulu sering dipandang sebelah mata sebagai pemuda yang tak berpengalaman, kini mulai menunjukkan kematangan dan tanggung jawab yang luar biasa sebagai seorang suami. Sementara itu, Diana yang dulu kerap dianggap sebagai janda kesepian, tampak lebih bahagia dan ceria. Wajahnya yang dulu selalu tampak muram, kini berubah lebih bersinar. Ada cahaya kebahagiaan yang terpancar setiap kali ia menatap Raka, suaminya, yang bekerja keras di halaman rumah, merawat tanaman, atau memperbaiki perabotan yang rusak. Kebahagiaan mereka mencapai puncaknya ketika Diana menyadari bahwa ada kehidupan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Pada suatu pagi, setelah beberapa hari merasa mual dan pusing, Diana memberanikan diri pergi ke bidan desa untuk memeriksakan kondisinya. Kabar yang ia terima sungguh mengejutkan sekaligus membahagiakan. Ia hamil. Diana tak mampu menahan air mata saat itu. Di usianya yang hampir menginjak kepala 4, ia tak pernah menyangka masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu. Dengan hati berdebar, ia bergegas pulang ke rumah, ingin segera memberitahu Raka. Mas, panggil Diana dengan suara yang penuh semangat ketika melihat suaminya sedang duduk di teras rumah membaca koran. Raka menoleh, lalu segera berdiri saat melihat wajah Diana yang tampak begitu emosional. Ada apa, Bu? Kenapa kelihatannya panik begitu? Tanyanya khawatir. Diana menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan dirinya. Aku hamil, Mas. Raka tertekun. Untuk beberapa saat, ia tak bisa berkata apa-apa. Matanya membelalak, menatap Diana dengan tak percaya. Kamu hamil, Bu? Ucapnya pelan, seolah ingin memastikan apa yang baru saja dia dengar. Diana mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Iya, Mas.
kita akan punya anak. Kabar itu menghantam Raka dengan gelombang emosi yang tak terduga. Jantungnya berdetak kencang dan hatinya bergetar hebat. Ada perasaan terkejut, bahagia, dan haru yang bercampur menjadi satu. Ia menarik Diana ke dalam pelukannya, memeluknya erat-erat. "Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih," bisiknya nyaris tak terdengar. Matanya juga mulai berkaca-kaca. Diana terseduh dalam pelukan Raka. "Aku tidak pernah menyangka ini bisa terjadi. Aku sudah terlalu tua, tapi Tuhan memberi kita keajaiban ini." Raka tersenyum lembut membelai rambut istrinya. Tidak ada yang terlalu tua untuk merasakan kebahagiaan seperti ini. "Kita akan menjadi orang tua. Aku akan menjadi ayah," ucapnya pelan, seolah masih berusaha mencerna kenyataan yang begitu membahagiakan ini. Hari-hari berikutnya menjadi penuh kebahagiaan dan harapan bagi mereka berdua. Raka merawat Diana dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk istrinya, memastikan Diana mendapatkan asupan makanan bergizi. Ia juga selalu sigap menemani Diana pergi ke bidan untuk memeriksakan kandungannya. Bersama-sama, mereka menyiapkan segala sesuatu dengan penuh semangat, mulai dari perlengkapan bayi, kamar kecil yang menjadi tempat tidur si buah hati, hingga rencana masa depan keluarga kecil mereka. Setelah 9 bulan penuh kegembiraan dan penantian, Diana akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Kebahagiaan mereka tak terhingga. Anak itu diberi nama Adrian, yang artinya pemberani. Nama yang dipilih Raka dengan penuh makna. "Aku ingin anak kita menjadi anak yang pemberani, membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi kita," kata Raka ketika ia pertama kali menimang bayi kecil itu. Adrian tumbuh menjadi bayi yang lucu dan mengemaskan. Meski masih kecil, ada ketegasan yang tampak di matanya, seolah menunjukkan bahwa ia adalah berkah besar dari Tuhan untuk pasangan yang dulunya sering dipandang sebelah mata. Para tetangga yang dulu meragukan dan mencemooh Raka dan Diana, kini sering datang berkunjung menengok bayi kecil mereka. Mereka mengagumi keteguhan hati Raka dan kesabaran hati Diana yang mampu melewati segala rintangan, hingga akhirnya hidup dalam kebahagiaan yang penuh kehangatan. Suatu malam ketika mereka duduk di teras sambil mengayun Adrian yang sedang tidur di ayunan, Diana berkata dengan suara lembut, "Kamu tahu Mas, aku dulu tidak pernah menyangka bisa merasakan kebahagiaan seperti ini. Aku pikir hidupku akan berakhir dalam kesepian, tapi kamu datang dan memberikanku kehidupan baru." Raka menatap istrinya dengan lembut, lalu berkata, "Aku juga tak pernah menyangka bisa menemukan seseorang yang begitu berarti dalam hidupku. Meskipun awalnya kita menikah karena keadaan, sekarang aku benar-benar mencintaimu dari lubuk hatiku yang paling dalam." Diana menatap Raka, matanya berbinar penuh cinta. "Aku juga mencintaimu, Mas. Terima kasih karena selalu ada untukku. Terima kasih karena mau menemaniku meskipun usiaku jauh lebih tua." Raka tersenyum hangat. Ia menggenggam tangan Diana dan mengecupnya pelan. "Usia tidak penting, yang penting adalah perasaan kita. Dan aku yakin kita akan selalu bersama apapun yang terjadi." Mereka berdua saling berpandangan, merasakan kehangatan dan kasih sayang yang begitu mendalam. Malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut, mereka menyadari bahwa cinta sejati tidak diukur oleh usia atau keadaan. Cinta sejati adalah tentang menerima dan menghargai satu sama lain, tentang berdiri bersama dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Adrian, bayi kecil yang lahir dari cinta yang tak terduga ini, menjadi simbol harapan baru dalam kehidupan mereka yang kini dipenuhi kebahagiaan. Bersama-sama mereka menjalani hari-hari penuh kebahagiaan dan kasih sayang, membuktikan kepada dunia bahwa cinta sejati bisa tumbuh dari mana saja, bahkan dari hubungan yang awalnya terjalin karena keterpaksaan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Raka dan Diana semakin membaik. Raka yang sebelumnya hanya bekerja serabutan, kini mulai merintis usaha kecil-kecilan bersama Bu Diana. Mereka membuka warung kecil di depan rumah, menjual makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari. Warung itu selalu ramai oleh para tetangga yang sudah mulai akrab dengan keluarga kecil mereka. Sampai akhirnya warung mereka menjadi besar dan kehidupan mereka pun sekarang terus meningkat.